Ya, Shalom. Ada pertanyaan dari sahabat kita mengenai diserahkan kepada iblis. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pak, bagaimana tanggapan terhadap sikap Rasul Paulus yang menyerahkan orang kepada iblis? Apakah Tuhan setuju dengan sikap Paulus yang demikian? Dan apakah kita pun bisa demikian? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Kita baca terlebih dahulu ayatnya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, sahabat-sahabatku, pertama-tama yang perlu atau harus saudara pahami adalah apa maksud diserahkan kepada iblis di dalam 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 5, frasa diserahkan kepada iblis itu mengacu pada satu tindakan disiplin gereja terhadap seorang anggota jemaat yang melakukan dosa serius dan yang tidak mau bertobat. Konteks ayat ini adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang seorang anggota yang terlibat dalam dosa amoralitas seksual. Nah, Rasul Paulus menekankan pentingnya menjaga kemurnian jemaat. Maksud dari diserahkan kepada iblis adalah agar orang tersebut itu dikeluarkan dari persekutuan gereja, yang dalam konteks perjanjian baru berarti mereka akan berada di luar perlindungan dan komunitas gereja yang dianggap sebagai lingkungan yang dilindungi Tuhan. Nah, dengan dikeluarkannya orang tersebut akan berada di bawah pengaruh dunia yang dikuasai oleh iblis. Nah, tujuan akhirnya adalah agar melalui penderitaan dan kesadaran akan akibat dari dosa mereka, orang tersebut bertobat dan rohnya dapat diselamatkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan aspek pemulihan dan keselamatan akhir sebagai tujuan dari tindakan disiplin tersebut. Pandangan mengenai 1 Korintus 5 ayat 5 didukung oleh beberapa ayat Alkitab dan interpretasi dari penafsir Kristen dunia ternama. Nah, berikut adalah beberapa dasar yang mendukung pandangan tersebut. Yang pertama adalah ayat atau dasar Alkitabnya. Matius 18 ayat 15-17. Yesus mengajarkan bahwa jika ada saudara yang berdosa, pertama-tama harus ditegur secara pribadi, kemudian dengan 2 atau 3 saksi, dan jika masih tidak mendengarkan, dilaporkan kepada jemaat. Nah, jika tetap tidak mendengarkan, orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak percaya, pagan atau pemungut cukai ya. Nah, ini menunjukkan prinsip disiplin gereja yang serupa dengan yang Rasul Paulus gunakan. Kemudian di dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20, beberapa orang diantaranya telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ini contoh lain di mana Paulus menyerahkan kepada iblis sebagai tindakan disiplin dengan tujuan pemulihan. Lalu 2 Korintus 2 ayat 6-8. Dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menyinggung bahwa hukuman yang diberikan oleh mayoritas sudah cukup bagi orang tersebut, dan mereka harus mengampuni dan menghiburnya agar tidak terjerumus dalam keputusasaan. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari disiplin adalah pemulihan dan pengampunan. Itu yang pertama, dasar atau ayat Alkitab. Kemudian dari sisi penafsir, ada John Calvin. Dalam komentarnya mengenai 1 Korintus 5 ayat 5, Calvin menekankan bahwa penyerahan kepada iblis adalah pengusiran dari jemaat sebagai hukuman yang dimaksudkan untuk memurnikan jemaat dan menyelamatkan jiwa orang yang bersalah melalui penderitaan fisik yang mungkin membawa mereka pada pertobatan. Lalu berikutnya ada Matthew Henry. Matthew Henry dalam komentarnya menulis bahwa diserahkan kepada iblis itu berarti dikucilkan dari persekutuan orang percaya, sehingga orang tersebut ada di bawah kuasa iblis di dunia ini. Nah, tujuannya adalah untuk menyadarkan orang itu akan dosa mereka dan mengarahkan mereka pada pertobatan dan keselamatan akhir. Lalu yang selanjutnya ada Charles Hodge. Hodge dalam komentarnya juga menekankan bahwa tujuan utama dari tindakan ini adalah pemulihan. Dengan dikeluarkan dari jemaat, individu tersebut diharapkan menyadari beratnya dosa mereka dan kemudian berbalik kepada Tuhan dengan satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, jadi kesimpulannya, pandangan bahwa diserahkan kepada iblis adalah tindakan disiplin gereja dengan tujuan pemulihan itu didukung oleh ajaran Yesus tentang disiplin gereja, kemudian contoh dari tindakan Rasul Paulus dalam surat-suratnya yang lain, serta tafsiran dari penafsir Kristen terkemuka dunia
Nah, semua ini menunjukkan bahwa tujuan akhir daripada disiplin adalah membawa orang yang berdosa pada pertobatan dan keselamatan, bukan hanya hukuman semata. Nah, oke, baik. Jika tadi saudara bertanya, bagaimana tanggapan terhadap sikap Rasul Paulus yang menyerahkan orang kepada iblis? Ya, karena kita tadi sudah mempelajari apa arti dan tujuan daripada teks tersebut, maka jawabannya adalah bahwa itu adalah satu tindakan yang dibenarkan dan sangat benar. Karena apa? Karena memiliki keseriusan yang cukup tinggi. Karena Rasul Paulus peduli terhadap kesucian jemaat dan ingin menyelamatkan jiwa-jiwa orang berdosa. Lalu pertanyaan saudara yang kedua, apakah Tuhan setuju dengan sikap Rasul Paulus yang demikian? Saya percaya 1000% bahwa Tuhan pasti setuju. Karena saya yakin bahwa apa yang menjadi keputusan dan tindakan daripada Rasul Paulus tersebut itu pasti datang dari tuntunan Tuhan juga. Nah, selain daripada itu, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari Rasul Paulus itu juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Maka dalam hal ini tidak ada alasan untuk mengatakan atau berpendapat bahwa Tuhan tidak setuju dengan sikap Rasul Paulus tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, saudara, apakah kita pun bisa demikian? Ya, jika kita adalah gereja, maka jelas prinsip-prinsip tersebut itu dapat diterapkan. Prinsip disiplin gereja yang diterapkan oleh Rasul Paulus itu masih sangat relevan dan dapat diterapkan oleh gereja saat ini. Tetapi tentunya harus dengan bijak, berhikmat, dan adil ya. Tidak boleh sembarangan. Karena bagaimanapun disiplin gereja atau siasat gereja ini adalah bagian penting dari menjaga kemurnian dan kesehatan spiritual jemaat. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kiranya penjelasan saya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.